Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hadis Bukhari nomor 240. Haddatsana Abdan qala akhbarani abi an Syu'bata Nabi Ishaqa an Amr bin Maimun an Abdullah qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana qala wa haddatsani Ahmad ibn Uthman qala haddatsana Shuraih ibn Maslama qala haddatsana Ibrahim ibn Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala haddatsani Amr ibn Maimun. Di dalam hadis ada rumus H, itu berarti ada dua jalur dari guru yang berbeda-beda. Artinya hadis ini betul-betul benar diceritakan dan kejadian, dan banyak yang menceritakan sahabat tentang kejadian itu. Imam Bukhari dapat dari dua jalur. Anna Abdullah ibn Mas'udin haddathahu anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada Amr bin Maimun. Amr bin Maimun ini tabi'in, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat. Beliau menceritakan kejadiannya sendiri yang dialami. Annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena yaitu ada siapa Nabi yusalli waktu itu, yaitu salat indal baiti, waktu kota Mekah dikuasai oleh mereka. Nabi salat di sekitar Baitillah. Wa Abu Jahlin, dan hal adapun Abu Jahal, wa ashabun, dan teman-temannya Abu Jahal, dan adapun teman lahu bagi Abu Jahal, julusun, yaitu lagi nongkrong-nongkrong. Dia di sekitar Ka'bah bukan mau ibadah, tapi sekedar nongkrong. Kayak orang kalau malam bukannya bangun untuk ibadah, tapi untuk nongkrong. Idza qala ba'duhum li ba'din ayyukum yaji, kemudian di antara pembicaraannya qala ba'duhum, berkata sebagian temannya Abu Jahal, li ba'din kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisala jazurin, adapun siapa yaitu di antara kalian, yaitu yaji'u yang bisa mengambil dan membawa bisala jazurin dengan kotoran hewan, Bani Fulanin, kepunyaan Bani Fulan. Setelah mengambil kotoran, fayadha'uhu, maka meletakkan siapa ayyukum hu kepada salah jazurin, kotoran tadi, lalu diletakkan ala dhahri Muhammadin, ke atas punggungnya Muhammad. Gak pakai sallallahu alaihi wasallam karena ini orang belum Islam. Orang itu apabila mau silaturahim di mana saja boleh, tapi jangan terlalu lama kalau bisa, karena kalau sudah lama biasanya ngobrolnya kemana-mana. Ini nongkrong lama, akhirnya ngobrol bagaimana cara mencelakakan Nabi, mencelakakan orang lain, ada saja. Fayadha'uhu ala dhahri Muhammadin, kapan diletakkan kotoran hewan tadi? Idza sajada, apabila sujud. Nah, ini nanti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kotoran itu ya kotoran. Ada yang berpendapat bahwa kotoran itu ditaruh di kulit, karena kulit itu di sana kan tidak berharga. Jadi ambil kulit, semacam dibuat wadah atau plastik gitu, kulit, lalu di atasnya ditaruh kotoran hewan, lalu dibungkus. Nah, nanti pas Nabi
sujud ditaruh di atas punggungnya Nabi. Sehingga ini nanti berpengaruh bagaimana sholatnya Nabi, sah apa tidak. Karena Nabi tidak tahu kalau itu kotoran. Kedua juga najisnya tidak sampai ke tubuh Nabi, tapi yang nempel adalah kulit dan nanti dibuang oleh anaknya, maka sholat dianggap sah. Karena ini bagi orang yang mengatakan bahwa kotoran hewan, air susu onta, kotorannya juga kencingnya onta, darah, lalu marabidil ghanam, ma'atinil ibil itu tempat di situ onta beristirahat, banyak air, becek-becek, najis, dianggap suci. Lalu berdasarkan ini katanya suci. Tidak. Insyaallah yang menurut jumhur ulama, kalau tadi kan menurut pendapat Imam Ahmad yang boleh, yang suci. Kalau menurut jumhur ulama, yang namanya kotoran tetap kotoran, darah ya tetap najis, kotoran ya tetap haram. Kalau itu terjadi soal air kencing itu kan karena darurat. Kalau ini kan Nabi tidak tahu dan keduanya ada kulitnya dibungkus dalam kulit dan setelah itu diambil oleh putranya Siti Fatimah. Kita lanjutin. Famba'atha, di tengah-tengah ngobrol begitu ada orang yang semangat. Ashqal qaumi, siapa orang yang paling celaka? Dalam hal ini namanya katanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Kata dia, saya yang mau mengambil kotoran dan saya yang berani meletakkan kotoran itu di atas punggung Muhammad. Faja abihi, maka dia membuktikan tidak hanya obrolan. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid itu tadi datang dengan membawa kotoran hewan yang sudah dibungkus dengan kulit tadi. Taunya dari mana? Penjelasannya di dalam Fathul Bari tentu ya. Juz 1 mulai dari halaman 460 sampai 465 dari kanan sampai kiri. Insyaallah kita cuma menyampaikan apa adanya, tidak ditambah-tambah. Fanadhara, maka melihat, ternyata betul siapa Uqbah ini. Hatta idza sajada, dia mengintai, begitu sujud an-nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wada'a, maka segera meletakkan siapa ashqal qaumi, Uqbah bin Abi Mu'aid tadi, kepada salah jazurin, kepada kotoran yang telah dibungkus tadi, kotoran hewan tadi. Yang dimaksud kotoran hewan tadi isi perut hewan itu. Ala dhahrihi, ditaruh di atas punggungnya Nabi, persis atau tepatnya baina katifaihi, di antara pundak Nabi. Nabi lagi sujud. Wa ana, dan hal adapun aku, yang menceritakan ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena dia melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu itu andur, aku melihat, siapa aku Abdullah bin Mas'ud, dan aku di samping badanku kecil, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Umat Islam juga waktu itu tidak sampai 40 orang. 40 orang itu setelah sahabat Umar masuk Islam. Setelah sahabat Umar masuk Islam kan gak berani orang kafir itu mengganggu dengan cara begini, cara yang lain. Wa ana, dan hal adapun aku sahabat Abdullah bin Mas'ud, anzuru, yaitu melihat siapa aku, tapi bagaimana, la uni, tidak mungkin bisa membantu siapa aku, tidak bisa berbuat dan tidak akan bisa berhasil sayan sedikit pun. Laukanat, andai saja ada, li, yaitu bagiku Abdullah bin Mas'ud, manaatun, apa, berusaha untuk menyelamatkan Nabi, mencegah pemberian kotoran kepada Nabi tadi. Ini pelajaran bahwa umat Islam itu harus punya kekuasaan, punya power, punya kekuasaan, menguasai ekonomi juga. Buktinya, kalau umat Islam gak punya kekuasaan, sholat dikasih kotoran, negaranya diambil alih. Qala, sahabat Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Faja'alu, maka menjadikan siapa mereka, sambil memberi kotoran, sudah memberi kotoran di atas punggung Nabi, yadhakuna, hale dalam keadaan ketawa terbahak-bahak, bersorak-sorak siapa mereka kafir Quraisy.
wa yuhilu ba'duhum ala ba'din, dan membantu untuk menaruh kotoran tadi, dan setelah ditaruh mereka saling support. Ba'duhum apa sebagian mereka kafir Quraisy ala ba'din atas sebagian. Wa Rasulullah, dan halnya adapun Rasulullah waktu itu sajidun, yaitu dalam keadaan sujud. Yaitu halnya dalam keadaan sujud, la yarfa'u, tidak bisa mengangkat siapa Nabi ra'sahu, kepada kepalanya Nabi. Mungkin karena beratnya, mungkin Nabi karena khusyuknya sehingga tidak terlalu memperhatikan gangguan orang. Hatta ja'adhu, sampai datanglah hu kepada Nabi, dilaporin tuh Fatimah. Tuh siapa? Fatimah, putri Nabi. Fatimah masih kecil, anak perempuan lagi. Itu bapakmu disiksa itu oleh orang-orang di sekitar Ka'bah. Bapakmu lagi sholat, bapakmu lagi sujud, punggungnya dikasih kotoran hewan. Anak kecil, seorang perempuan berhadapan dengan tokoh-tokoh kafir sekelas Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Tapi ya namanya anak, di samping mungkin dapat bantuan dari Allah, seorang perempuan waktunya tegas, masih kecil nih. Wah, dia berkata tegas dia kepada yang telah menyakiti bapaknya. Fatorohat, maka mengambil siapa Fatimah kepada kotoran yang an-dhahrihi, dari atas punggung Nabi, diambil itu bungkusan dan dibuang oleh Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Sambil nangis dia melihat bapaknya disiksa seperti itu, diperlakukan seperti itu. Anak kecil, perempuan lagi. Farafa'ah, maka mengangkat. Dan di dalam cerita yang lain, karena ini hadis banyak, tidak hanya di Bukhari 240, tapi di 520, 2934, 3185, 3854, 3960. Siti Fatimah ini setelah mengangkat, sambil mengangkat kotoran dari pundak Nabi, yang Nabi lagi sujud, beliau berkata, menghardik atau ngelawan kepada Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'ayt dan teman-temannya. Kalau bahasa kita, kamu ini memang tidak punya hati. Bapak saya punya salah apa? Apa yang dirugikan dari Anda? Bapak saya cuma sekedar numpang sholat di sekitar Ka'bah milik umum. Lalu Anda perlakukan, Anda siksa, Anda hina seperti itu. Kira-kira begitu. Sambil nangis dia, sambil berkata tegas, sambil membuang itu kotoran. Seorang perempuan, anak kecil, Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Farofa, maka mengangkat siapa Nabi setelah kotoran diambil dari punggungnya, mengangkat siapa Nabi ra'sahu, kepada sirai Nabi, kepalanya Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi berdoa. Nabi melapor segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'alaika bi Quraisyin. Sampai salah marrat, 3 kali. Ya Allah, 'alaika bi Quraisyin. Tolong ya Allah, berikan pelajaran yang tegas kepada orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka mencelakakan orang yang sedang sholat, menghina orang yang sedang sholat. Kalau tidak sedang sholat mungkin Nabi bisa memaafkan. Ini orang lagi sholat, dibuat dihina seperti itu, disiksa seperti itu, dibuat bahan candaan, ketawaan. Sampai Nabi melapor dan berdoa agar orang kafir Quraisy ini diberi pelajaran. Ini pelajaran boleh. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa hubungannya dengan agama, maka boleh kita agar Allah memberikan pelajaran yang tegas kepada orang yang telah betul-betul menghina agama Allah, atau orang yang sedang melaksanakan ibadah. Allahumma 'alaika bi Quraisyin 3 marrat. Nah, melihat Nabi angkat tangan dan berdoa. Nabi angkat tangan dalam keadaan terzalimi, berdoanya di kota Mekah, di samping Ka'bah lagi. Wah. Dan orang kafir tahu kalau berdoa di kota Mekah itu pasti diqabul oleh Allah. Apalagi yang berdoa orang mengangkat tangan dan sedang terzalimi. Fasyakko, maka merasa takut.
idza da'a alaihim, apabila berdoa siapa Nabi alaihim atas mereka orang kafir Quraisy tadi. Waduh, dia sadar bahwa doa pasti dikabul, apalagi yang berdoa Nabi di tempat yang pasti dikabul dan dalam keadaan terdolimi. Sebenarnya orang itu semuanya tahu bahwa namanya kebenaran itu adalah benar, tapi pemikiran yang tidak baik, teman-teman dan lingkungan yang tidak baik itu yang membuat kadang-kadang manusia itu tidak bisa jadi sadar. Ini pelajaran, carilah teman, lingkungan yang bisa membuat kita sadar, lemah, lembut, santun. Qala, berkata siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjelaskan ceritanya lagi. Wa kanu, dan ada siapa mereka kafir Quraisy waktu itu yarauna, yakin siapa kafir Quraisy annad da'wata, bahwasanya doa waktu itu fi dzalikal balad, apalagi di kota Mekah pakai al, mustajabatun, yaitu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa sama, kemudian pertama Nabi mendoakan Allahumma alaika bi Quraisy sampai salah marrat 3 kali. Lalu Nabi nyebut nama Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Jadi boleh nyebut nama kalau memang udah terang dan jelas. Allahumma ya Allah alaika bi Abi Jahlin. Berikan pelajaran tegas kepada Abi Jahal dan teman-temannya. Yang tidak boleh itu berlebihan. Ini enggak berlebihan, sewajarnya saja. Orang melakukan seperti itu, ya mudah-mudahan Allah beri pelajaran yang seperti itu juga. Wa alaika bi Utbah ibni Rabi'ah, juga Utbah bin Rabi'ah, Syaibah ibni Rabi'ah, juga Syaibah ibni Rabi'ah, Al-Walid ibni Utbah, juga Al-Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Coba, ini tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu, dan dilawan oleh Siti Fatimah, doain oleh Nabi, disebut satu-satu. Betul, enggak lama semuanya mereka itu wafat bergelimpangan. Wa'addah, hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi. Khawatir kita jatuh tersungkur dari kekuasaan kita. Ada siang pasti ada malam, ada sehat, ada sakit, ada menjabat, ada pensiun, ada hidup, ada kematian. Itu dah al-yauma nudawiluha bainan nas. Dunia berputar, ban berputar. Wa'adda, dan menghitung. Menyebut siapa as-sabi'ah. Nabi menyebut siapa Nabi as-sabi'ah kepada orang yang ketujuh, karena Abu Jahal satu, Utbah bin Rabi'ah yang kedua, Syaibah bin Rabi'ah yang ketiga, Al-Walid bin Utbah yang keempat, Umayyah bin Khalaf yang kelima, Uqbah bin Abi Mu'aid yang keenam. Nah yang ketujuh ini juga disebut oleh Nabi. Falam nahfadhu, tapi aku lupa, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang bilang itu Umarah bin Al-Walid. Qala, menyampaikan lanjut ceritanya siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi Allah, nafsi, adapun diriku, biyadihi, yaitu berada di dalam kekuasaan. Alladhi, laqad ra'aitu, sungguh melihat siapa aku. Aku akhirnya melihat, menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Alladzina, kepada orang-orang adda yang menyebut siapa Nabi, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soro'a, yaitu semuanya mayoritas mati bergelimpangan, dikubur fil qalib, di sumur qalib, qalibi badrin. Kenapa? Sudah dia pernah mendolimi Nabi, menyiksa Nabi, bukannya bertaubat. Begitu Nabi hijrah, tidak lama Nabi setelah itu hijrah, dia masih kepingin membunuh Nabi dan para sahabat, ingin menghabiskan Islam dan meredamkan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya dia pergi ke Badar. Ternyata di Badar dia meninggal di Badar, dilawan oleh Nabi dan para sahabat, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Kenapa? Ya Nabi sudah pergi ke Madinah, jauh dari kota Mekah, masih aja disamperin mau dibunuh. Ya diperintahkan dilawan oleh Allah, ya sudah dilawan seadanya atas izin Allah, melalui bantuan Allah, melalui malaikatnya, wassalam itu.
Jadi bukannya bertobat. Ini pelajaran. Kalau kita pernah melakukan kezaliman, segera bertobat, jangan melakukan kesalahan lagi. Kenapa mati di sumur Qalib? Sebenarnya matinya bukan di sumur, tapi oleh Nabi dikubur. Di sumur Qalib, di sumur yang sudah kering, tidak terpakai dan tidak ada airnya. Daripada bangkainya nanti membuat penyakit atau tidak dimuliakan. Umat Islam itu meskipun dia pernah dizalimi tapi tidak dendam. Jangankan manusia masih hidup, sampai jadi bangkai saja masih dikubur. Kalau umat Islam dibantai oleh mereka nggak mungkin dikubur. Jadi umat Islam ini masih memuliakan mereka, masih dikubur baik-baik, ditutupi supaya tidak dicabik-cabik oleh hewan dan supaya baunya tidak melahirkan penyakit di orang-orang sekitarnya, kehidupan sekitarnya. Nah, nanti di dalam riwayat yang lain, di pertemuan yang lain, kita akan menyampaikan bagaimana dialog Nabi dengan mereka-mereka yang berada di sumur dan bagaimana jawaban Nabi ketika Sayyidina Umar, kenapa engkau Nabi berdialog dengan orang yang sudah meninggal? Nanti Nabi menjawab, orang yang sudah meninggal itu cuma namanya aja meninggal, aslinya tidak meninggal dalam pengertian telinganya mendengar dan dia tahu orang yang datang apa yang dibicarakan, bahkan lebih canggih pendengarannya dari orang yang masih hidup, cuma dia nggak bisa menjawab. Dan yang tahu itu Allah dan Rasulnya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya untuk berdialog dan mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama wa innama umira bi ilqaihim fihi ya alla yata'addan nasu birihim wa illa fal harabiyyu la yajibu dafnuhu. Itu wa illa fal harabiyyu la yajibu dafnuhu wal zahiru annal bi'ra lam yakun fihi ma'un ma'inun. Jadi dikuburkan demi untuk menghargai meskipun mereka sudah meninggal, meskipun musuh. Umat Islam itu wajib memperlakukan musuh dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, mulia betul aturan Islam. Andai saja mereka tidak pergi dari Mekah menuju Badar untuk menghabisi umat Islam, mungkin mereka tidak mati. Mereka mati karena salahnya mereka sendiri. Ngapain jauh-jauh datang ke Madinah untuk bunuh orang bersama-sama. Wa fihi ma'rifatul kuffari bi sidqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li khawfihim min du'aihi walakin hamalahum al-hasadu ala tarkil inqiyadi lahu. Wa fihi ilmuhu sallallahu alaihi wasallam amman adahu. Untuk menunjukkan bagaimana santunnya Nabi kepada musuh dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal. Wa innamastahaqu ad-du'a hina idzin lamma aqdamu alaihi minal istighfafi bihi hala ibadati rabbi. Kenapa Nabi sampai berdoa Allahumma alaika bi Quraisy, lalu disebut namanya satu-satu, Allahumma alaika bi Abi Jahlin dan seterusnya? Karena Nabi tidak terima. Nabi aja lagi sholat dibegitukan, bagaimana nanti sahabatnya? Kalau orang sudah tidak menghargai dia sedang berhadapan dengan Allah, tidak akan pernah ada yang dihargai. Daripada mencelakakan orang lain, Nabi minta supaya orang-orang kafir tidak mencelakakan dirinya dan orang lain. Soal sholat ini banyak beda pendapat. Fal waqtu muwassa fal allahu ada wa qad taqaddama annahu khala'ana alaihi wa huwa fi shalah li anna Jibril akhbarahu anna fihi ma qadaran. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi pernah sholat lalu diberitahu bahwa di antara sandalnya itu ada kotoran, lalu Nabi melepas sandalnya. Jadi Nabi tidak tahu kalau itu barang najis karena dibungkus dengan kulit. Kulit di situ mau tidak berharga dibuang. Kita tahu orang di situ mau banyak hewan seperti onta itu banyak. Wa fi jawazud du'a 'ala adh-dhalimi mahalluhu ma idza kana kafiran. Kalau mereka sudah tidak beragama Islam, mendolimi umat Islam, maka boleh kita mendoakan yang tegas. Tapi wa fa'ammal muslimu, kalau dia orang Islam, fa yustahabbul istighfaru lahu wa du'a'u bit taubah, maka kita dianjurkan agar
Kalau orang Islam itu KTP-nya yang mendolimi kita itu kita mintakan ampun kepada Allah dan kita mendoakan yang baik-baik supaya mereka bertaubat. Dengan tetap kita laporkan ke aparat supaya ditindak oleh aparat dengan hukum yang tegas. Wal aula ayyad'a li kulli hayyin bil hidayah wa fihi quwwatu nafsi Fatimah az-Zahra min sighariha. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana kuatnya Siti Fatimah untuk menyampaikan kebenaran di hadapan orang yang Masya Allah, para pembesar-pembesar yang zalim itu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u fil kunuti Allahumma anji salamata ibn Hisham, Allahumma shdud wat'ataka ala mudar, Allahumma sininaka sini Yusuf. Nabi pernah juga di dalam kasus yang lain ketika sahabatnya yang hafal Quran dibantai dan ada sahabatnya Nabi yang dizalimi, maka untuk yang dizalimi Nabi mohon agar Allah menyelamatkan, dan yang membantai sahabat Nabi yang hafal Quran mohon agar diberikan pelajaran yang tegas. Allahumma shdud wat'ataka ala mudar. Lalu mudar ini banyak juga yang bertaubat. Nanti ada Rajab Mudar. Kenapa Rajab Mudar? Karena dia sebagai bentuk syukur diterima pertaubatannya. Setiap hari-hari besar itu mengadakan silaturahim, majelis taklim, isinya ceramah yang berisi Al-Quran, kajian Al-Quran dan As-Sunnah, dan sedekah, rizki, makanan, macam-macam bagi-bagi. Allahumma sini naka sini Yusuf. Mudah-mudahan engkau memberi pelajaran sebagaimana dulu orang yang menyiksa Nabi Yusuf sehingga terkena kelaparan, dan Allah ingin menampakkan kemuliaan Nabi Yusuf. Hadis Bukhari nomor 2932, Fathul Bari juz 6 halaman 131 133. An Aisyah radhiyallahu anha annal yahuda dakhalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalu assalamu alayka. Ada orang Yahudi, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, menemui Nabi sengaja untuk mendoakan jelek Nabi. Assalamu alayka, mudah-mudahan celaka, kesialan, kecelakaan atasmu Muhammad. Didengar oleh Siti Aisyah, wala antuhum, jawablah oleh Siti Aisyah, oh manusia terkutuk. Begitulah kira-kira, bukannya datang untuk menebarkan kedamaian seperti kita, malah mendoain orang celaka. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan kepada Siti Aisyah, malaki, Siti Aisyah enggak usah ditanggapi lah. Qalat, menyampaikan Siti Aisyah, awalam tasma ma qalu, mohon maaf Nabi, apakah Nabi tidak mendengar kutukan mereka? Qala, Nabi menyampaikan, falam tasma'i ma qultu alaikum. Sudah Siti Aisyah, saya juga sudah menjawab waalaikum, cukup begitu saja. Jadi tidak semuanya tentang kehidupan ini harus kita tanggapi, kita jawab dengan sudahlah. Nah, ada yang perlu kita tanggapi, ada yang nggak usah perlu kita tanggapi. Kira-kira begitu. Daripada buang-buang waktu, tenaga, umur, pikiran. Hadis Bukhari 6401, 6395, 6935. Ada Fathul Bari juz 6 halaman 132, 133, Fathul Bari juz 11 halaman 231, 238. Jadi Nabi kalau soal masalah kepada dirinya itu Nabi lihat situasi dan kondisi lah, orang per orang, kasus per kasus. Itu yang dimaksud wasati, itu maksudnya rahmatan lil alamin, itu pada porsinya gitu loh. Jangan seperti orang kita dipukul orang pipi kanan kasih pipi kiri, hancur semua, bonyok lah. Yustajabu lana fihim wala yustajabu lahum fina. Ya larilah, menghindar, jangan sampai terjadi hal yang kayak begitu. Atau lihat situasi. Kenapa Nabi menyampaikan seperti itu? Kalau mereka mendoakan kita celaka, maka doanya tidak mungkin terkabul, tapi doa kita dikabulkan oleh Allah. Idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Nabi itu doa sampai 3 kali kan, Allahumma alaika bi Quraisy gitu. Nabi kadang-kadang kalau doa diulang-ulang sampai 3 kali.
untuk meyakinkan, konsentrasi. Falamma sami'u sautahu dhahaba anhum ad-dhahku wa khafu da'watahu. Begitu melihat dan mendengar Nabi berdoa, dia diam, udah nggak ketawa lagi. Kenapa? Dia sadar bahwa doa Nabi pasti diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adbaqa ashabul maghasi ala anna al-maqtula bi Badrin Umayyah wa ala anna akhahu Ubayyan qutila bi Uhud. Ada yang berpendapat Umayyah itu meninggalnya di Badar, sedangkan saudaranya Umayyah itu meninggalnya di Uhud. Wastahskala ba'duhum ada Umarah bin al-Walid fil madhkurin li'annahum lam yuqtal bi Badrin bal dzakara ashabul maghazi annahu mata bi ardil Habasyah. Ada yang berpendapat tentang Umarah bin al-Walid itu tidak di Badar, iya, tapi kan mayoritas meninggal di Badar. Umarah bin al-Walid meninggal di Habasyah, tapi intinya meninggal semua itu nggak lama dari doanya Nabi. Walahu qissatum ma'an Najasyi irta'arrada. Oleh karena itu hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Irta'arrada limra'atihi fa amara an-Najasyi sahiran fa nafakha fi ihlili Umarah min sihrihi uqubatan lahu fatawahhasha wa sara ma'abal bahaim ila an mata. Jadi rupa-rupanya dia itu Umarah bin al-Walid itu mengganggu perempuan di situ karena dianggap membuat keonaran, lalu dikasih pelajaran yang tegas sehingga meninggal dia sebagai uqubatan. Dia di situ mengembara bersama, lari ke sana kemari bersama hewan sampai mati, dia meninggal di, ya begitulah, di Habasa. Ila an mata fi khilafati Umar wa qissatuhu masyhurah. Dicari oleh penguasa dia di hutan-hutan. Wal jawabu anna kalam Ibnu Mas'ud fi annahu ra'ahum sar'a fil qalib. Ucapan Ibnu Mas'ud bahwa mereka semua tergeletak meninggal di Badar, di sumur Qalib itu mahmulun alal aktsar, menunjukkan kebanyakan. Wa yadullu alaihi anna Uqbah ibn Abi Mu'aitin lam yutrah fil Qalib, seperti Uqbah bin Abi Mu'ait ini wa innama qutila sabran. Uqbah bin Abi Mu'ait ini meninggal begitu saja. Ba'da'an rahalu am Badrin marhalatan, baru berangkat sekitar satu marhalah, belum terlalu jauh meninggal. Sedangkan Umar bin Walid di Habasyah. Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa dikubur. Memang dia meninggal tapi tidak bisa dikubur di sumur Qalib itu karena baru meninggal langsung atas izin Allah. Memang mayat itu macam-macam ya. Ada yang begitu meninggal itu tidak boleh kita terlalu keras memandikannya. Itu seperti, mohon maaf ya, ikan kadang-kadang melepuh. Ada orang yang baru meninggal langsung melepuh, itu ada. Dan kami pernah melihat sendiri. Jadi kalau mandiin tuh ada yang memang meskipun digosok masih nggak ada masalah. Ada yang meninggal langsung lemah sekali, ada yang keras sekali, ada yang tidak bau, ada yang harum, ada yang senyum. Umayyah bin Khalaf ini begitu meninggal langsung anggota tubuhnya itu lemah, sehingga begitu dipegang sedikit semacam engsel, sambungan antara satu badan dengan badan yang lain itu langsung kalau dipegang sedikit langsung patah lepas begitu. Jadi nggak bisa digeret, sedangkan dia orangnya gemuk, nggak bisa digeret ke sumur, lalu dipendem begitu saja, dikebumikan begitu saja. Wa Umayyah bin Khalaf lam yutrah fil qalib kama huwa bal muqatta'an kama sayati. Fayakunu fi alamun 'azimun min a'lamin nubuwah illa Umayyah fa innahu taqatta'at awsaluhu zada li annahu kana badinan. Orangnya gemuk dia. Qala al-ulama wa innama amara bi ilqa'ihim fihi li alla yata'adda an-nasu bi rihim wa illa farharbi la yajibu dafnuhu wadh-dhahiru anna al-bi'ra lam yakun fihi ma'un ma'in. Wa fil hadithi ta'dhimud du'a bi Makkah 'indal kuffari wa mazdadat 'indal muslimina illa ta'dhiman. Wa fihi ma'rifatul kuffari bi sidqihi li khawfihim li sidqihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li khawfihim min du'aihi. Walakin hamalahum al-hasadu ala tarkil inqiyadi lahu wa fihi hilmuhu amman adahu. Wa fi riwayat at-Tayalisi an Syu'bah fi hadzal hadits an Ibnu Mas'udin qala lam arahu da'a alaihim illa yauma id. Nabi, kata sahabat Ibnu Mas'ud, tidak pernah berdoa seluar biasanya saat itu. Kenapa? Karena ancamannya luar biasa, jadi Nabi doanya luar biasa.
Wa inna mastahaqu ad-du'a hina idzin lima aqdamu alaihi minal istighfafi bihi hala ibadati rabbih. Wa fihi istihbabud du'a thalathan wa qad taqaddama fil ilmi istihbabus salami thalathan ghayra dhalik wa fihi jawazud du'a 'ala adh-dhalim lakin qala ba'duhum mahalluhu ma idza kana kafiran fa ammal muslimu fayustahabbu al-istighfaru lahu wad-du'a bit-taubati walau qila la dalalata fi 'ala ad-du'a 'ala al-kafiri lamma kana ba'idan li ihtimali ay yakuna ittala'a sallallahu alaihi wasallam 'ala anna al-madhkurina la yu'minuna. Kenapa Nabi serius berharap agar mereka diberi pelajaran yang tegas, di samping perbuatannya telah menghina agama dan yang melaksanakan agama, apalagi di kota suci, apalagi orang yang terhormat yang dihina, khawatir yang lain lebih dihina lagi, diadab lagi, karena Nabi diberitahu oleh Allah bahwa mereka meskipun panjang umur, pasti mereka terus mencelakakan orang lain, apalagi dia tidak Islam. Nah, sedangkan kita tidak tahu apakah orang itu meninggal terus-menerus tidak beriman. Oleh karena itu, kalau bisa tetap dilaporkan kepada aparat, diproses hukum, tapi kita mendoakan agar mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aula, kecuali kalau terlalu bahaya, jadi proporsional lah. Wal aula ayyad'a li kulli hayyin bil hidayah wa fi quwwatu nafsi Fatimah Az-Zahra'i min sighariha li syarafiha fi qaumiha wa nafsiha li kauniha sarrahat bi syatmihim wa hum ru'usu Quraisyin falam yaruddu 'alaiha wa fihi annal mubasharata akidun min as-sababi wal i'anati li qawlihi fi 'uqbata ashqal qaum ma annahu kana fihim Abu Jahlin wa huwa ashaddu minhu kufran wa adan lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakin asyaqau huna bin nisbati ila hadhil qissah li'annahum ishtaraku fil amri war ridha wa anfarada 'uqbatu bil mubasharati fakana ashqahum wa lihadza qutilu fil harbi wa qutila huwa sabran. Wastadalla, dan seterusnya, wa ujiba bi annal farta wad dam kana dakhilas salah. Jadi kotoran dan darah hewan tadi yang diberikan di atas punggung Nabi itu ada dimasukin di dalam semacam tempat perut hewan, semacam onta, wajil datas salah, lalu di luarnya ada kulit gitu, semacam dibungkus gitulah, plastik gitu. Wajil datas salah adh-dhahirah tahiratan. Waqad taqaddama annahu khala'ana alaihi wa huwa fi sholati li anna Jibrila akhbarahu anna fihi ma qadaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita jangan pernah melakukan kezaliman kepada siapapun, orang beda agama pun, dan apalagi orang yang sedang melaksanakan ritual agamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.